Bismillah. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pagi, Pak. hari ini. Ya, Pagi. saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Saya absen kehadiran dulu ya. Kayaknya ini Siti kemana nih Siti? Izin katanya, Pak. Izin, Pak, ya. kurang sehat. Fitriani? Oh, Fitriani ada. Oke, berarti yang izin dua ya, Devi dengan Fitriana, Siti. Bapak, bukan Fitriani. Oh, ya, Fitriana, maaf. Triana. Ya, Fitriana ada Itu ya. tadi marka jalan memangnya. Berarti izin dua ya, Siti dengan Devi. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah setelah saya menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran, saya harap kalian dapat mengidentifikasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan benar. Dengan benar ya, jangan dengan salah. Kemudian, setelah kalian mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, saya harap kalian mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan akurat. Kemudian setelah kalian menganalisis, saya minta kalian untuk membantu menganalisis, saya minta kalian untuk mengeksplorasi dulu agar analisis yang kalian lakukan itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin bisa melalui kajian literatur dari jurnal atau bisa berdasarkan materi PowerPoint yang saya tampilkan dengan video yang saya tampilkan nanti. Kemudian saya harap setelah kalian berdiskusi nanti, kalian membuat laporan tulisan dalam bentuk portofolio. Seperti itu, untuk membuat kajian ilmiah tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara menggunakan display PDF, PowerPoint, atau dengan video pembelajaran dengan lengkap. Mengenai tujuan pembelajaran, ada pertanyaan? Jelas ya? Berarti nanti kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan selama pembelajaran hari ini. Oke, saya masuk ke materi. Saya coba untuk share screen video, materinya. Sebentar ya. Dia bisa share screen dot HP? Share Bisa, screen Bu, bisa. HP. Bisa. Belum muncul, Pak. Iya, sebentar. Proses. Pak, kok kita nggak di absen dulu, Pak? Loh, tadi kan sudah. Yang izin kan si Devi dengan si... Ya, semuanya dipanggil, Bu. Perasaan semuanya nggak dipanggil deh. Saya nggak dipanggil kok. Kan kelihatan. Dipanggil. Jangan ngambek dong. Tidak, Pak. Suaranya ngebas. Iya, rocker. Makanya suaranya ngebas. Untung rocker juga manusia. Kepala suku. Wah, ini materinya nggak bisa tampil. Tapi tadi waktu saya kirim materi di lewat WA, bisa dibuka ya? Iya, Pak. Siap. Bisa, Pak. Nah, bisa dibuka itu, berarti saya tinggal tampilkan videonya. Oke? Boleh. Oke. Tunggu, saya cari dulu. Bisa tuh. Sudah tampil ya? Udah. Udah Oke. tampil, ini baru Tampil. menunya. Oke. Proses. Ini yang saya buka file terkelihatan? Kelihatan file saya. Oke, siap. Berarti PowerPoint-nya juga bisa. Insya Allah. Enggak, file doang, Pak. File doang. File saja tuh. Iya, sebentar lagi dicari. Sabar ya. teman-teman. Pak Guru masih otak-atik HP ini, cari-cari videonya. Pak Guru kita kan rocker ya. Suaranya bass. Tampil ya PowerPoint-nya ya? Oh, jelas, Pak. Jelas sekali. Pak. Alhamdulillah. Berarti bisa pakai HP. Oke.
Hari ini kita mempelajari tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tadi tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan, sekarang saya sampaikan lagi. Saya harap kalian dapat mengidentifikasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan benar. Yang kedua, saya harap kalian dapat menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan akurat. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak warga negara sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Kita lanjut ke bentuk pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, tindakan menangkap seseorang maupun kelompok dengan dalih menjaga keamanan negara atau apapun tanpa dasar hukum yang jelas dan transparan. Yang kedua, penerapan budaya tindak kekerasan dengan alasan dan bertujuan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap bersikap ekstrim yang menurut anggapan pemerintah mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban yang dirasa mengancam serta membahayakan kelangsungan pembangunan. Yang ketiga, pembungkaman maupun pembantasan kebebasan pers baik melalui cara pencabutan SIUP, surat izinnya, pencekalan, dan izin edar, apalagi terhadap pers yang bersikap kritis serta vokal terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan warga negara dengan menggunakan dalih mengganggu keamanan dan ketentraman bersama. Kemudian yang keempat, menciptakan rasa takut dan tunduk dari masyarakat terhadap pemerintah karena tidak ingin dicurigai sebagai salah satu oknum pengganggu ketertiban serta keamanan sosial. Keamanan nasional, hilangnya perasaan aman yang seperti ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Yang kelima, pembatasan kegiatan dalam berkumpul serta mengutarakan aspirasi sebab dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah. Oposan itu berarti yang berlawanan dengan pemerintah. Kemudian kita lanjut, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nih, kalian bisa lihat gambar di sini. Coba Frianus, ini gambar apa ya? Sampah. Ini gambar orang membuang sampah di sungai, Pak. Iya, benar. Membuang sampah sembarangan, Pak. Iya, benar. Ini adalah contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kenapa? Seorang warga negara wajib menjaga kebersihan lingkungannya agar tidak menimbulkan banjir dampak dari membuang sampah sembarangan. Sampai di sini kalian mengerti ya maksud gambarnya ya? Ya, paham, Mengerti, Pak. Pak. Oke, terima kasih anak-anak yang baik dan pintar semua. Alhamdulillah. Kita lanjut. Penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, mengingkari kewajiban karena kelalaian. Yang kedua, mengingkari kewajiban karena terpaksa. Yang ketiga, mengingkari kewajiban karena kesengajaan. Yang keempat, mengingkari kewajiban karena memiliki kekuasaan. Yang kelima, mengingkari kewajiban karena ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran warga negara terhadap hukum. Nih, sebelum saya lanjut, kalian bisa lihat ini gambar apa ini? Ini wakil rakyat sedang duduk angkat kaki tidur. Tidur sementara rapat. Nah, benar Haryanto. Ini contoh gambar wakil rakyat yang sedang tidur pada saat sidang paripurna. Mereka dipilih oleh rakyat dan seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk perutnya sendiri. Lembur di sini kali, dalam, jadi di sini ada ilustrasi dia sedang tidur dan dalam pikirannya hanya uang, dolar,
Dan ya gitulah yang seperti Ya, dilakukan pas itu. wakil rakyat kita. Jadi kalian juga tentu pernah nonton di TV, wakil Ya. rakyat kita saat sedang sidang paripurna, mereka ada yang sambil tidur dan bahkan yang lebih konyolnya lagi mereka sambil nonton video porno, dan itu kan sempat viral saat itu. Oh, viral waktu itu saya sempat Iya. lihat. Iya benar Haryanto. Kita lanjut ya. Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, tidak mentaati peraturan lalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas umum. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Dan yang kelima, korupsi. Keenam, tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Oke, Pak terima Guru, kasih. bisa bertanya ya, Pak? Boleh, silakan. Mohon maaf ini Pak Teguh. Kebetulan Ya. Pak Teguh ini kan guru baru di kami. Saya Iya. ingin bertanya. Oke. Ini ayah saya punya kendaraan bermotor. Mm-mm. Nah, sudah 2 tahun itu tidak dibayar pajak kendaraan bermotor. Kira-kira itu masuk pelanggaran hak atau kewajiban, Pak? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi Haryanto punya bapak tidak pernah membayar, bukan tidak pernah, tapi belum membayar pajak kendaraan bermotornya selama 2 tahun. Itu Iya, adalah Pak. bentuk pengingkaran dari kewajiban warga negara. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam slide, tidak membayar pajak. Berarti bapaknya Haryanto tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Seperti itu ya. Jadi nanti Waduh, Haryanto punya parah kewajiban. bapaknya saya kalau begitu, Pak. Ya, Ya, jadi itu Haryanto punya disalahkan itu, kewajiban. Setelah belajar materi ini, Haryanto punya pemahaman untuk mengingatkan bapaknya, Pak, tolonglah bayar pajak. Itu sebagai bentuk kewajiban warga negara dan kepedulian Bapak terhadap negara. Seperti itu ya. Ya, Karena ya Pak, hasil nanti dari saya akan pajak jelaskan. karena uang dari hasil pembayaran pajak itu juga kembali ke rakyatnya. Itu lampu jalan yang bayar siapa coba? Kan nggak mungkin bapaknya Haryanto. Nah, itu dari kumpulan hasil uang pajak dipakai untuk membayar listrik, penggunaan lampu jalan, kemudian memperbaiki jalan yang rusak. Kalau jalan di kampungnya Haryanto patah jembatannya, siapa mau perbaiki? Kan nggak mungkin bapaknya Haryanto. Jadi dari hasil pajak. Seperti itu ya. Nanti tolong diingatkan bapaknya. Di kampung saya pas mau ini baru-baru kan Ya. 20 hari yang lalu kan banjir. Memang bagus jalannya, tapi semenjak banjir udah rusak. Tapi mungkin pengaruh bapak saya belum bayar pajak sampai belum diperbaiki ya Pak ya. Nah, kayak gitu. Berarti bisa contoh, Pak, bayarlah pajak agar jalan di desa kita bisa diperbaiki. Seperti itu ya. Oke, lanjut Ya, dulu Pak. materinya. Ya, Tadi silakan sudah Pak. PowerPoint, sekarang lanjut ke video. Videonya ini. Mau itu. Sorry. Oke. Iya, besok. Itu kan Videonya nampak? Ya maka sekarang aja. Tunggu-tungguin ayo. Sudah nampak belum? Nampak Oke. Pak Guru. TV One. Berita. Apakah ada suaranya? Nggak ada. Tidak ada suaranya Pak Guru. Ada orang cantik saja tuh Pak. Iya, hanya penyiarnya cantik juga ini. Bukan cantik juga, cantik sekali. Wah, ternyata nggak bisa diputar pakai video, nggak bisa keluar suaranya ya. Iya. Sayang sekali ini Pak. Iya. Wow. Kalau gitu saya jelaskan aja lah. Jadi ini adalah kasus pembunuhan yang lagi viral saat ini nih. Ferdi Sambo. Iya benar. Ada 31 polisi yang melanggar kode etik karena menyembunyikan fakta dalam kasusnya Ferdi Sambo atas dugaan pembunuhan Brigadir J. Seperti itu. Berat intinya itu Pak. Iya. Iya tuh pelanggarannya. Kode etik dilanggar. Iya, kode etiknya dilanggar. Seharusnya sebagai polisi kan harusnya mengayomi kan? Mengayomi. Iya, dia sebagai atasan juga harusnya bisa melindungi bawahannya. Iya, bukan berarti menghabisi anak buahnya. Seperti itu. Bisa bertanya Pak? Bisa bertanya? Tunggu ya. Dari video ini sudah jelas ya.
Ya, saya paham betul masalah ini, Pak. Oke, teman-teman yang lain, selain Haryanto? Saya cuma hanya Paham, sedikit Pak. aja. Paham, Pak. Memang lagi Paham, Pak. Pak. Saya juga mengikuti ini, Pak. Dari pertama sampai hari ini saya mengikuti ini, Pak. Paham. Berarti ada Haryanto dengan Sibuk kuliah, jadi saya tidak terlalu ikuti kasusnya. Karena kita sibuk. iya. Saya selalu melihat. Saya. Oh iya. Berarti Di jadi tempat intinya, saya jaringannya jaringannya mana? kurang bagus, jadi saya tidak terlalu menyimak. jadi intinya ini adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 31 polisi Oh. dari tingkat perwira tinggi sampai dengan perwira menengah untuk menutupi kasus FS terhadap dugaan pembunuhan Brigadir J. Inti videonya seperti itu. Oke ya, saya stop. Wah, ini bukan Pak Aprianus ya? Kemudian saya lanjut. Oh, Adrianus, bukan itu Pak Aprianus. Adrianus. Adrianus. Saya Terus pikir saya Pak lanjut. Aprianus. Jadi, jadi selanjutnya ini video tentang tim laboratorium forensik polisi mendatangi Komnas HAM terkait uji balistik. Karena kan awalnya si FS mengatakan ada tembak menembak di dalam rumah. Ya. Jadi ini lapor mendatangi Komnas HAM untuk menguji apakah benar terjadi tembak menembak di dalam rumah. Seperti itu. Berarti ini kan ada apa ya? Keinginan untuk membuka kasus secara terang dan menunjukkan fakta-fakta yang jelas. Seperti itu ya, sampai di sini videonya sudah jelas ya, walaupun tidak ada kedengaran suaranya. Ya, dijelaskan sama Bapak sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita lanjut. Suara cukup jelas. Kita lanjut. Tadi Haryanto mau nanya apa? Jangan-jangan bapaknya buat tadi kasus Pak, lagi. Tadi kebetulan bapaknya kan, dari Pak. Polisi kan bapaknya. saya melihat dari videonya itu Pak Guru, Ya. saya lebih kepada penegakan HAM-nya Pak. Saya Ya. membandingkan dengan kasus mungkin teman-teman dan Pak Guru mungkin sempat melihat kasus yang viral sebelum ini. Ya. Seorang nenek mencuri singkong di salah Ya. satu kebun juragannya Ya. gara-gara kelaparan. Iya. Itu dapat kurungan itu 3 bulan sampai 6 bulan tindak pidana ringan di Piring. Ya. Nah, dibandingkan dengan kasus ini, kasusnya FS ini terlalu berlama-lama. Nah, kira-kira dalam penegakan hukum itu melihat siapa yang melakukan ya, Pak? Karena saya lihat ini yang melakukan FS ini jenderal berbintang 3 loh. Jadi mungkin berbeda dengan nenek itu sampai cepat diponis oleh pengadilan. Iya. Mungkin saya butuh penjelasannya Pak Guru. Iya, bagus. Jadi pertanyaan dari Haryanto ini juga menjadi tugas kalian yang sudah saya siapkan. Jadi tadi saya sampaikan setelah kalian menonton, melihat materi dalam bentuk PowerPoint dan juga video, saya mau menanyakan kepada kalian nanti kalian bisa kerjakan dalam bentuk kelompok. Seperti tadi pertanyaan dari Haryanto, yang pertama, mengapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tidak terjadi? Itu yang pertama. Supratsna, ada apa Supratsna? Kok ribut sendiri? Enggak, sebelah. Oh iya. Sebelah, Pak, ada sebelah. Iya, perhatikan ya, supaya pinter ya. Iya, Pak. baik. Lanjut, yang kedua, jelaskan pendapatmu tentang pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara karena memiliki kekuasaan. Sama persis tadi kan yang tadi dari pertanyaan Haryanto, penanganan hukum dari seorang jenderal bintang 2 kok kesannya lambat. Tapi kalau rakyat biasa yang tidak punya bintang, yang dia punya bintang hanya bintang di langit, kok cepat sekali. Seperti itu. Kan kesannya seperti hukum itu tajam ke Tidak adil, Pak. Iya, adanya ketidakadilan. Adilan. Tumpul di atas. Tumpul di atas. Ya, Tajam di ke bawah. atas, tajam ke bawah. Iya, seperti itu. Jadi, untuk menjawab hal itu dan supaya kalian juga punya pengetahuan tentang itu, saya akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Satu kelompoknya 2 orang. Kelompok 1, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan kelompok 1, dengarkan yang baik, Supratsna dengan Afrianus. Itu kelompok 1. Kelompok 2,
Marca dan Farid. Jelas ya, kelompok 2, Marca dan Farid. Kelompok 3, Fitriana dan Henry. Siap. Oke. Silahkan. Terus saya Oh, kelompok Haryanto, berapa, Pak? bener ya, ketinggalan kelebihan Aduh. 1. Ya udah, Haryanto Iya. gabung sama kelompok 1 ya. Sendiri aja deh, Pak. Oh, siap. Jangan. Nanti diskriminasi. Guru, Pak Haryanto tidak usah sudah. Iya, sendiri aja. Jangan itu diskriminasi ya, nggak baik, ngambek nanti dia. Tadi sudah Nggak nggak ada boleh sinyalnya. bully, nggak boleh bully, ini Kita nggak dilarang. bully, kita nggak bully. Tidak. Ya udah lanjut ya, Haryanto masuk kelompok 1 Oke, ya. lanjut Pak. Lanjut Oke, Pak. saya ulang Tetap pertanyaannya semangat. ya, yang harus kalian bahas. Yang pertama, mengapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bisa terjadi? Yang kedua, jelaskan pendapatmu tentang pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara karena memiliki kekuasaan. 2 pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak. Oke? Saya berikan waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Jika ada hal yang kurang, maksud saya jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Tapi jangan tanya jawaban ya. Seperti Iya, itu. Pak. Oke, silakan Henry berdiskusi dengan temannya tadi. Atau kalau bisa 5 menit lebih baik ya 5 menit. 10 menit Kita kali, mengajukan Pak. pertanyaan, Pak. Kita membuat pertanyaan ya. Guru, buat Bukan ya? Mengumpulkan pendapat ya, Pak? diulangi pertanyaannya. Mengumpulkan pendapat, Oke, Pak? iya. Jadi saya ulangi pertanyaannya ya yang harus kalian bahas diskusi nanti. Yang pertama, mengapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bisa terjadi? Saya ulangi, mengapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bisa terjadi? Udah? Udah. Oke, saya lanjut pertanyaan kedua. Jelaskan pendapatmu tentang pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara karena memiliki kekuasaan. Seperti ini contohnya si FS itu, dia merasa jenderal bintang 2, punya power, menindas bawahannya. Seperti itu. Saya ulangi pertanyaannya. Jelaskan pendapatmu tentang pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara karena memiliki kekuasaan. Oke, silahkan kalian berdiskusi. Jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan, tapi jangan menanyakan jawaban. Saya mohon maaf Pak, kelompok 1 saya ya. Iya. Oh, Oke. Ada surat Ada- nih, Bapak. iya ada surat Bisa nih baru hadir. Bukannya Satu Sona kelompok. upload. Yang edit Sona. Oh iya ya. Kasihan nanti Haryanto nggak ada temennya. Ya, Silakan. saya mau mempresentasi nih Pak. Terserah saya kelompok berapa ini dengan Ibu Suratmi juga bisa. Kok ibu sih? Kan masih Surat nih pelajar kok kali, dipanggil bukan ibu. Emangnya Ah, ibu-ibu. sorry Pak Guru, sorry. Pas Saya juga terbiasa pikir, manggil ibu di rumah. Ya, izinkan teman-teman ya Kok saya dipotong, presentasi. Boleh, Baik boleh. Pak Guru, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya Suratmi Oke. bahwa penyebab dari terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM itu biasanya Bukan pelanggaran berangkat HAM. dari diri. Haryanto, tadi pertanyaannya pengingkaran. bukan pelanggaran HAM. pelanggaran hak. Pelanggaran hak dan pengingkaran Pengingkaran kewajiban warga kewajiban. negara. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya, mohon maaf Pak Guru. Oke, silakan dilanjut. Itu biasanya terlahir dari diri orang itu sendiri, biasanya dari lahir dari sikap egoisnya. Ya. Sikap egoisnya, tidak mau mengalah, kemudian tidak toleran dengan orang lain, kemudian Bisa. juga dia rendahnya kesadaran antara hak dan kewajiban itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bisa diulangi Pak Guru? Boleh. Jadi pertanyaan kedua,
jelaskan pendapatmu tentang pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara karena memiliki kekuasaan. Gimana Haryanto? Iya, Jawabannya. berarti saya tanya tadi, saya jawab sendiri nih Pak ya. Karena pertanyaan Seperti saya itu. tadi. Baik, terima kasih Pak Guru telah memberikan saya kesempatan yang sangat luar biasa ini. Oke, Menurut silakan. saya, kenapa sering mandek itu kasus ketika ada di pejabat? Karena Iya. mungkin orang-orang yang mengurus kasus ini supaya cepat selesai itu adalah teman sejawatnya atau gampang saja dia hubungi begitu, atau mungkin bawahannya, jadi mungkin takut dengan dia, mungkin itu salah satu penyebab kenapa kasus itu lambat ditangani. Sementara kalau itu berada di masyarakat biasa, mungkin masyarakat biasa itu tidak mengenali siapa yang punya pengendali atau yang punya tanggung jawab untuk mengurusi hak itu, kasus itu. Jadi mungkin demikian Pak Guru. Terima kasih. Iya, sebentar. Saya juga mau nanya lagi. Jadi menurut Haryanto, apakah yang harus dilakukan seorang pejabat negara agar tidak melakukan pelanggaran tersebut? Harusnya seorang pejabat negara itu menyadari tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat negara. Kemudian yang kedua, dia harus memperhatikan sebagai pejabat negara itu memiliki kode etik. Iya, benar. Dia punya attitude, punya aturan, punya kode etik dan punya attitude. Jadi itu harus dia junjung tinggi, karena tidak mungkin dia jadi pejabat negara kalau tidak memiliki attitude tersebut. Harusnya di dalam sumpah jabatannya sebelum menjadi pejabat negara itu dia sudah bersumpah dan berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaannya di depan Sang Penciptanya bahwa dia akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin demikian Pak Guru. Iya, benar. Jawaban dari Haryanto sangat baik sekali. Jadi seperti itu ya. Itulah yang saya agak membuat heran bagi saya pribadi. Sebelum pejabat negara itu dilantik, mereka kan sudah melewati sumpah jabatan, ya kan? Sudah disumpah. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah sumpah mereka itu main-main, ataukah mereka tidak takut dengan Tuhan? Lebih sayang dengan uang, lebih sayang dengan jabatan. Seperti itu ya. Jadi saya mau mengingatkan, iya imannya lemah berat. Jadi saya mau mengingatkan kepada kalian bahwa tiap-tiap manusia adalah pemimpin yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalau kalian tidak mau nanti diazab yang pedih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, jangan berbuat yang melanggar aturan. Seperti itu. Baik, terima kasih Haryanto, jawabannya baik sekali. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Terima kasih Pak Guru. Kebetulan saya hanya menggunakan senter HP ini mati lampu. Wah, luar biasa semangat Haryanto ini ya. Luar biasa. Ya, Pak. Tadi jaringan, sekarang pakai penerangan Mati lampu senter. jaringannya. Ya Allah. Mati Lampu saya ini. tetap semangat Pak. Alhamdulillah. Luar biasa penderitaan Pak Haryanto ini. Ya, Jangan supaya begitu. wajah saya Henry. masih kelihatan Pak. Kasihan Pak. Ayo, jangan diganggu ah. Semangatnya sudah membara itu jangan diganggu. Semoga nanti Haryanto jadi anak yang pintar ya. Henry. Amin. Ayo kelompok lain. Jangan guyu aja, ayo. Henry, ayo jawab atau menanggapi. Guyu aja. Marca gimana Marca? Kelompok kita belum diskusi baik-baik, Pak Guru. Nah, Ini menanggapi Pak ini menanggapi Haryanto atau bagaimana Pak Teguh? boleh menanggapi Haryanto, menanggapi argumentasi Haryanto, atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang tadi saya ajukan. Saya menanggapi Haryanto saja. Oke, silakan. Saya menanggapi Haryanto saja, Pak Teguh, soalnya belum sempat diskusi dengan dengan Suprajana tadi. Tadi tentang ini ya pejabat, saya lebih menyoroti ke pejabat. Tentang pejabat, kan mereka katanya sudah disumpah seperti itu. Disumpah. Maaf Pak Teguh, ini bisa di stop ke share screen-nya dulu biar enak kita lihat. Ini masih jalan share screen-nya. Oke, sip. Udah?
Bisa di. Terima kasih ya sudah Nah, oke. sudah Biar. mendengarkan. Oke, saya mau menanggapi Haryanto tadi Ya, silakan. tentang pejabat ya, kan sudah disumpah oleh di waktu di pelantikan lah seperti itu. Tapi ada istilah seperti ini, mungkin kenapa itu pengingkaran hak itu sering terjadi oleh penguasa, kan ada istilah seperti ini yang sering saya dengar dari orang tua di sini lah. Ya. Ketika ada seorang itu meskipun dia di lingkungan masyarakat, katakanlah seorang anggota DPR ya, Pak Teguh, ketika mungkin dia di lingkungan masyarakat sebelum jadi ketua DPR, dia orangnya bagus, baik, seperti itu, suka menolong. Tapi ketika dia sudah masuk ke lingkungan itu seperti itu ya, lingkungan yang para pejabat itu, dia akan dengan sendirinya berada dalam lingkaran itu. Jadi cepat atau lambat ketika dia tidak bisa membawa dirinya atau mempunyai idealisme yang tinggi, dia akan tergoda juga untuk mengikuti cara kerja di lingkaran itu, Pak Teguh. Jadi meskipun disumpah kan ya namanya juga apa ya, kalau disumpah ya mungkin tidak bisa menjaminlah seperti itu orang itu akan tidak melakukan hal-hal yang mengingkari hak seperti itu, Pak Teguh. Ya, demikian yang bisa saya tanggapi dari Pak Haryanto. Oke, sebentar. Pak Teguh, saya kembalikan. Iya, terima kasih Afrianus. Jadi kita kembali. Izin menambahkan, Pak Teguh. Oh ya, silakan Henry. Iya. Tadi saya setuju dengan pendapatnya pendapatnya Afrianus. Tadi dikatakan bahwa kesempatan juga itu juga termasuk peluang juga untuk melakukan kejahatan, karena dia adalah punya jabatan yang tinggi, sehingga dia memanfaatkan jabatan itu dan kesempatan itu ada, maka dia melakukan seperti itu. Ya, jadi saya hanya menguatkan apa yang menjadi pendapatnya Afrianus, bahwa itu benar sekali bahwa pejabat-pejabat sekarang itu tidak berdasarkan pada sumpah jabatan yang mereka ucapkan pada saat itu, terlepas dari agama apapun ya. Kalau sudah ada kesempatan, sudah ada peluang untuk melakukan hal itu, maka mereka bisa melakukan. Walaupun tadi imannya kuat, bisa saja runtuh karena godaannya terlalu besar. Lingkungannya juga termasuk berpengaruh. Kalau lingkungan jelek, maka dia akan ikut jelek. Lingkungan baik, maka dia akan ikut baik, seperti itu. Jadi itu adalah imbas dari pengaruh lingkungan juga sangat kuat, termasuk nek kepribadiannya kurang kuat, kata Fajri tadi, imannya jadi tidak ada atau menurun, imannya menjadi menurun. Jadi melakukan hal-hal yang misalnya pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban sudah dilakukan seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Henry dan Afrianus. Gimana Supratsna? Pak, bisa juga dari pengawasan juga ya, kurangnya ada pengawasan dari atas. Ya. Iya, bisa juga. Juga begitu. Lalu ada juga kesengajaan mereka karena ada kesengajaan mereka untuk melakukan hal tersebut. Begitu. Oke, terima kasih Supratsna. Ya. Jadi saya menanggapi pernyataan ya dari Afrianus, Supratsna dan Henry. Tadi dianalogikan bahwa ketika sudah masuk circle atau lingkaran atau sebuah sistem, seseorang yang awalnya baik mungkin bisa jadi rusak seperti itu. Saya jadi teringat anekdot yang dikemukakan oleh Pak Mahfud MD. Malaikat sekalipun jika sudah masuk dalam kabinet atau sudah masuk dalam lingkaran akan berubah jadi setan. Nah, seperti itu. Jadi kalian tahu ya. Tapi sebenarnya saya tidak setuju dengan itu. Kenapa? Kenapa saya tidak setuju? Saya contohkan ya. Kalian tahu air laut? Ya. Tahu, Pak. Apa? Tahu. Asin. Apakah ikan di laut asin semua? Tidak kan? Nah, makanya seperti itu. Ketika ikan itu masih hidup, dia tidak ikutan asin. Jadi makanya saya tidak setuju bahwa ketika orang baik berada dalam sistem, berada dalam circle, berada dalam lingkungan, dia akan jadi rusak.
Saya nggak setuju dengan itu. Kenapa? Karena ya tadi, karena dia tidak punya pendirian, punya keinginan yang rakus, makanya dia berubah menjadi berkelakuan seperti iblis. Seperti itu ya. Berarti tidak semuanya ya, Pak? Ya, Iya, nggak tidak semua. semua. Ya, Saya berarti nggak ngomong semuanya. semua pemerintah sama. Enggak. Ya, Pak Ya. Guru, jadi intinya imannya itu yang harus di. Iya. Iya, maka tadi kan saya bilang. Pedomannya tiap- iman ya, Pak? Iya. Maka tadi kan saya bilang, saya contohkan, saya beritahu kalian bahwa tiap-tiap manusia adalah pemimpin yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Seperti itu ya. Oke, Waktunya udah habis ya, Bapak? sudah habis. Udah habis, Ya. Pak. Kamu Oke, istirahat kita- ya, Pak? Bel, Pak. Udah Iya, bel. udah bel itu tadi. Tunggu Ya. ya. Kita Harusnya tunggu di ya. Air laut. Nah, Biar Iya. jangan laut. Oke, karena tadi ada kelompok yang tidak menanggapi dan tidak memberikan jawaban, jadi saya harap ketika pertemuan selanjutnya kalian harus lebih aktif ya, seperti Baik, itu. Pak Guru. Jadi kalian sudah paham tentang materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian. Terima kasih atas kerjasama kalian. Saya harap di pertemuan besok akan lebih baik bagi kelompok yang kurang aktif, dan kelompok yang sudah aktif saya harap besok bisa lebih baik lagi. Begitu ya. Baik, Pak Guru. Oke, Marca bisa pimpin doa. Tadi awalnya nggak ada doa, penutupnya doa. Lupaan tadi. Silakan Marca. Baik, teman-teman, sebelum kita akhir pertemuan kita di kelas ini, Baru datang kali. Guru, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Tebel banget Nanda. Mulai doanya. Tadi kan motor gue dipakai Nanda. Sarungnya jatuh. Selesai. Itu sarung tangan gue satu lagi, yang satu jatuh, terus dibeli sama dia ini baru. Tinggal satu lagi ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, terakhir Bu anak-anak. Marca, terakhir. Bisa nih. Ya, terima kasih anak-anak. Bila itu hidayah. Henry, Wassalamualaikum Henry, itu warahmatullahi nanti ngeditnya siapa yang ngedit? Waalaikumsalam. Kita sendiri dong, Bu. Wabarakatuh. Oh, kita sendiri.